بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya. Di sore hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita berkumpul di rumahnya dalam majelis ibadah, dalam majelis ilmu yang pula ana ingin mengingatkan, tidak mengapa untuk ikhwah sembari mungkin mendengar kajian juga untuk menjaga zikir, ya, zikir sore, karena memang waktunya sebelum maghrib. Jangan sampai terlewatkan. Tidak mengapa sembari mendengar kajian sambil menjaga zikir. Terlebih sore Jumat ini adalah waktu mustajab doa, ya. Dan doa sebagaimana telah disampaikan pada kajian-kajian sebelumnya, ada doa masalah, ada doa ibadah, ada doa meminta, ya kita bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, doa meminta. Ada doa ibadah, kita duduk di majelis ilmu seperti ini berharap ya Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Mudah-mudahan dengan duduknya di majelis ilmu ini Allah berikan janji-janjinya seperti diturunkan sakinah, kemudian dilimpahkan rahmatnya kepada kita, disebut nama kita di hadapan para malaikat-malaikatnya, kemudian kita mendapatkan doa ampunan dari seluruh bebatuan, tanaman yang kita lewati, semut-semut di lubangnya, ikan di samudera lautan. Nah, kita kumpulkan niat, ya, harapan dengan kita bermajelis ilmu ini di penghujung hari Jumat ini semuanya Allah kabulkan mudah-mudahan. Ya, jadi tidak mengapa ikhwah untuk sembari berzikir silahkan, kalaupun mau berdoa pun silahkan, ya. Nah, karena ini memang waktu untuk zikir dan waktu untuk berdoa. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan sore ini kita akan melanjutkan kajian tafsir atau lebihnya pada ayatul ahkam, ya. Jadi tafsir itu lebih luas daripada ayatul ahkam. Ayatul ahkam adalah ayat-ayat terpilih di dalam Al-Quran yang di sana mengandung hukum, ya, hukum fikih terutama. Nah,
Karena kita di bulan Ramadan tentunya ayat yang mengandung hukum yang kita pilih adalah ayat ke-183 di surat Al-Baqarah, dan walhamdulillah sudah kita selesaikan. Nah, kita pun sudah masuk di ayat ke-184 ya. Di ayat ke-184 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridhan. Baru sampai situ kita. Baru sampai faman kana minkum maridhan pembahasan kita ya. Nah, kita masuk insyaallah pada lafaz yang berikutnya, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Anda baca dulu ayat ke-184-nya. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, yang insyaallah akan kita bahas ayat ke-184 ini di sore ini. Baik. Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka ketika dia tidak berpuasa di siang hari di bulan Ramadan, fa'iddatun, maka gantilah di hari-hari yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Baik. Aw 'ala safar. Nah, pembahasan sakit sudah kita bahas ya, sakit seperti apa yang boleh untuk mengambil rukhsah, keringanan yang Allah berikan tidak berpuasa di siang hari di bulan Ramadan. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan safar. Nah, jelas dari ayat ke-184 ini, bolehnya seorang musafir untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Ya, jelas hadisnya, jelas ayatnya. Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya, siapa di antara kalian yang sakit atau dia musafir, maka tidak mengapa untuk mengganti di hari yang lain. Keringanan ini Allah sebutkan di dua ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama di ayat ke-184, yang kedua di ayat ke-185. Wa man kana maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya, kalau di ayat 184-nya, faman kana minkum maridhan aw 'ala safar. Baik. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW sangat banyak, nanti insyaallah akan kita bahas, akan kita baca. Kemudian juga ijma' para ulama bolehnya untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Malah yang menjadi khilaf boleh enggak berpuasa, itu menjadi khilaf. Ya, kalau masalah ijma tentang bolehnya berbuka itu ayat Al-Qur'an, hadis Nabi dan ijma. Ijma itu berarti apa? Tidak ada satu ulama pun yang khilaf, kayak gitu. Ya, tidak ada satu ulama pun yang khilaf. Itu baru ijma namanya. Nah, yang menjadi khilaf justru apakah boleh berpuasa di siang hari di bulan Ramadan bagi musafir. Bagi musafir, nanti akan ada pembahasannya. Nah, kemudian berapa jarak safar? Atau safar seperti apa yang dibolehkan untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan? Nah, yang pertama, jenis safar ada pembagian safar ya. Ada safar ta'ah, safar taat. Ada safar mubah. Ada safar maksiat. Ya. Safar ada beberapa macam. Ada safar ta'ah, safar taat seperti safar umroh. Betul, ada safar umroh, karena di bulan Ramadan sangat penuh tuh Masjidil Haram. Ya, karena Rasulullah SAW menyamakan pahala umroh di bulan Ramadan dengan haji, bukan haji saja biasa, tapi haji bersama Nabi. Ini lebih lagi.
haji bersama Nabi, lebih lagi. Ada keutamaan lebihnya. Ya, bukan ta'dilul hajj sama dengan haji, enggak. Ta'dilul hajj ma'i. Ya, pahalanya sama dengan haji bersamaku. Ya. Nah, karena itu diusahakan oleh banyak orang-orang untuk bisa umroh di bulan Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk umroh di bulan Ramadan ya. Allahumma amin ya Rabb. Nah, kemudian juga contohnya safar untuk thalabul ilm, safar untuk belajar ilmu agama. Ya, safar untuk silaturahim. Ya, misalnya ada yang mudik, niatkan itu sebagai safar ta'ah, safar taat, yaitu untuk menyambung tali silaturahim. Karena biasanya di Idul Fitr berkumpul keluarga, berkumpul saudara. Nah, kita untuk menjalin tali rahim kita dengan mereka, pulang kita sengaja nih ke rumah, ke kampung, ya, untuk menyambung tali silaturahim. Kan biasanya di akhir Ramadan ya. Nah, itu safar taat namanya, bukan safar mubah. Kalau kita niatkan itu adalah safar untuk silaturahim. Nah, jadi niat yang membesarkan satu amal, ya. Baik. Untuk safar taat seperti ini, para ulama ijma' bolehnya untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Ijma'. Nah, ijma'. Sepakat. Kemudian jenis safar yang kedua adalah safar mubah tadi. Safar untuk kerja, safar untuk dagang, untuk bekerja. Nah, jumhur al-ulama, kebanyakan para ulama mengatakan boleh untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Walaupun sebagian ulama melarangnya, tetapi yang benar boleh untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan satu safar dengan safar yang lainnya. Ya, Allah mengatakan faman kana minkum maridun au ala safar, seperti itu. Baik itu safar taat atau safar mubah. Nah, kemudian untuk safar maksiat bagaimana? Jenis ketiga adalah safar maksiat. Apakah boleh mengambil keringanan berbuka di siang hari di bulan Ramadan? Jumhurul ulama mengatakan tidak boleh. Kebanyakan para ulama, ya, madhab Syafi'iyah, madhab Malikiyah, madhab Hambali mengatakan semua itu tidak boleh. Misalnya dia safar untuk bermaksiat, ya, untuk berjudi misalnya, safar untuk acara-acara yang nggak ada maslahatnya. Ya, di sana ada ikhtilat laki-laki perempuan, ya mungkin reuni apalah. Di sana padahal tidak ada maslahatnya, yang ada hanya mafsadat misalnya. Ya, yang seperti ini bagi jumhur ulama tidak boleh dia untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Nah, sedangkan mazhab Abu Hanifah dan Zahiriyah mengatakan bolehnya seseorang untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan ketika sekalipun dia safarnya maksiat. Kenapa? Karena umum ayat di surat Al-Baqarah ayat 184 tadi. Faman kana minkum maridun aw ala safar. Ya, mungkin ada juga ya pelaku maksiat, dia ada juga yang mau ya masih mau berpuasa seperti itu. Nah, yang berpegang dengan agamanya. Nah, intinya mazhab Abu Hanifah dan mazhab Zahiriyah membolehkan untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan, ya. Nah, membolehkan, diambil rukhsah. Kemudian ada safar yang melelahkan, ada safar yang tidak melelahkan. Ya, kalau dulu safar luar biasa, berat. Nah, dengan mengendarai unta, keledai, atau kuda, itu tidak enteng, tidak ringan. Nah, karena itu kalau haji mulainya bulan apa?
boleh pergi berangkat haji itu sejak bulan apa? Haji, bulan-bulan haji, Ashhur al-Hajj. Diistilahkan dengan bulan-bulan haji. Kan haji cuma 6 hari ya. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Tapi kebanyakan orang Indonesia mah cuma 4 hari. 9, 10, 11, 12. Ini kebanyakan nih. Tanggal 8 gak mabit di Mina, tanggal 13 ya ngambil nafar awal, udah selesai. 4 hari aja. Ya, semuanya di bulan Dzulhijjah kan gitu. Tapi ada istilah bulan-bulan haji. Nah, bulan apa itu Abu Zidan? Dari apa? Dari Dzulqa'dah? Enggak. Iya betul, Dzulqa'dah mah udah jelas. Adalah bulan apa? Syawal ya. Dari bulan Syawal sudah boleh berangkat haji. Ya, kayak perjalanan kan dulu tidak mudah. Sekarang pakai pesawat, ya betul, hanya beberapa jam saja. Dulu dengan mengendarai unta, mengendarai kuda, itu sampai berbulan-bulan. Nah, berangkatnya mereka bolehnya dari bulan Syawal. Bulan Syawal berangkat. Ya, niat untuk umroh dan haji. Haji tamattu. Ya, dalam satu safar itu digabungkan antara dua ibadah. Ibadah umroh pertama selesai, kemudian berdiam diri di Mekah menunggu tanggal 8 Dzulhijjah untuk menunaikan haji. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana dengan safar yang itu ringan? Safar yang sama sekali tidak ada lelahnya. Ya, mungkin seseorang safar ke Jakarta sekarang ini, pulang pergi pakai tol mungkin ada 2 jam, 3 jam, ya. Pakai apa? Berkereta Wush ya, baru lagi sekarang ini. Berapa jam? Berapa? 45 menit, Masya Allah, 45 menit. Ya, 45 menit. Gak ada capek-capeknya tuh. Bismika sebentar aja. Ya. Bangun-bangun udah nyampe tuh di Halim. Baik. Jadi apakah safar yang dibolehkan untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan adalah safar yang melelahkan, atau mungkin safar yang tidak melelahkan pun dibolehkan juga untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan? Nah, itu ada khilaf di kalangan para ulama. Baik. Dan yang benar ya, yang benar bahwasanya safar yang di sana tidak ada lelah sedikit pun, dibolehkan untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Ya, di sini mengambil keumuman ayat. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan safar yang ringan atau safar yang berat. Semua safar diberikan keringanan untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Ya. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan untuk kalian itu kemudahan. Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Nah, jadi kapan boleh seseorang untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan? Apabila dia sudah dikatakan musafir. Ya, apabila dia sudah dikatakan musafir. Berapa jarak safar? Para ulama khilaf. Jarak safar para ulama khilaf. Ada yang mengatakan apabila sudah menempuh perjalanan 80 km. Sebagian ulama mengatakan 90 km. Ya. Nah, tetapi pembatasan safar tersebut dengan sekian kilometer itu tidak ada datang dari ayat Al-Quran. Pembatasan jarak safar tidak datang dari ayat Al-Quran, tidak datang dari hadis Nabi, tidak pula datang dari bahasa Arab. Jadi semuanya itu kembali ke urf, kembali ke kebiasaan satu daerah. Ya.
di mana satu daerah menghukumi suatu perjalanan itu adalah safar, maka dihukumi dia sebagai musafir dan dia boleh untuk mengambil keringanan berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Nah, ada ucapan Ibnul Qayyim yang bagus ya. Dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, lam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam taqdir masafah allati yuftiru fiha as-sha'im bihaddin wala sahha anhu fi dzalika syai'. Tidak datang dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pembatasan jarak safar yang boleh di sana berbuka untuk orang yang berpuasa dengan jarak-jarak tertentu, tidak ada. Tidak ada dalil sahih dari beliau tentang itu sedikit pun. Ya, berarti apa? Kembalinya ke urf. Nah, walaupun ya ada beberapa pendapat yang Anda sampaikan, madhab Syafi'i, madhab Ahmad adalah jarak 2 hari perjalanan dengan berjalan kaki atau naik unta. Ya, ini kata Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Berkata Imam Abu Hanifah dan Tsauri itu perjalanan 3 hari. Berkata Imam Malik 1 hari 1 malam baru dikatakan apa? Musafir. Ya. Nah, kata Imam Ahmad dan Imam Syafi'i 2 hari 2 malam. Kata Abu Hanifah 3 hari 3 malam. Kata Imam Malik 1 hari 1 malam. Nah, yang benar kapan satu jarak itu sudah dikatakan safar menurut kebiasaan satu daerah maka dihukumi safar. Ya. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama-ulama terdahulu dari kalangan salaf dan dari kalangan khalaf, dan ini yang dirojikan oleh Ibn Hazm dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Nah, dulu tahun 80-an dari Soreang ke alun-alun itu safar mereka dulu. Orang-orang Soreang menganggap perjalanan dari Soreang ke alun-alun Bandung itu safar. Karena jalan yang kurang bagus, kemudian sedikitnya kendaraan dan juga mungkin pakai kereta modelnya. Jadi agak sulit. Safar bagi cuma 18 km perjalanan. Ya. Sekarang di tahun 90-an apalagi tahun 2000-an sudah berubah adat itu, kebiasaan tersebut. Mereka sudah tidak mengatakan lagi itu safar. Ya, jadi bisa berubah. Nah, dari Cileunyi ke alun-alun enggak safar, 1 jam jarak tempuh. Dari Husein Sasranegara sampai Changi Singapura safar 1 jam juga perjalanan. Jadi tidak diukur dengan waktu, jarak waktu. Ya. Nah, jadi kapan satu daerah menghukumi itu adalah safar, maka dihukumi safar. Misalnya Bandung Garut udah safar, Bandung Purwakarta saja sudah safar. Jarak tempuh cuma 1 jam lebih sedikit. Ya. Dan jaraknya pun tidak sampai 90 km, hanya 70-an kilometer. Itu sudah safar. Barakallahu fikum. Nah, kemudian bagaimana dengan orang Baduy? Orang Baduy mah nggak ada sekarang ya. Gini, kalau ada di negeri kita itu orang yang selalu safar hidupnya. Sekarang udah mulai banyak. Ada orang pakai kendaraannya, entah itu motor atau mobil, dia selalu safar setiap hari. Kan begitu ya? Nah, boleh nggak dia untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan? Orang Baduy seperti itu mereka. Ya. Dan ini permasalahan ini ada di zaman itu. Syekhul Islam mengatakan, wa turk wa ghairuhum alladzina yashtuna fi makanin wa yasifuna fi makanin idza kana fi hali dha'nihim min syita min asyita ila sayf wa min as-sayfi ila syita fa innahum yuqassirun. Nah,
Jadi kayak gini, mereka kan hidupnya di jalan tuh, hidupnya selalu berkelana, tidak pernah menetap, begitu orang-orang Baduy dulu. Dan disebutkan di sini contohnya adalah Turk, dan memang Turk itu apa namanya, Tatar, Mongol. Ya, orang-orang Mongol itu memang mereka hidupnya di alam, mereka nggak hidupnya di pemukiman seperti itu. Kenapa juga mereka dulu bisa sampai mengalahkan negeri-negeri kaum muslimin? Ya, mereka bisa menguasai apa ya? Yang dikuasai oleh Romawi selama 400 tahun, mereka kuasai dalam waktu 40 tahun. Coba, hebatnya Mongol ini. Romawi menguasai daerah yang besar itu dalam waktu 400 tahun. Ya, dengan Julius Caesarnya, dengan Augustus Caesarnya. Ya, kalau Mongol dalam waktu 40 tahun, dia kuasai seluas yang dikuasai oleh Romawi. Dan karena mereka semua medan, cuaca, itu alam mereka, itu rumpah mereka. Jadi mereka nggak kedinginan dengan saljunya, nggak membuat mereka sakit dengan saljunya, nggak membuat mereka sakit dengan panasnya, seperti itu. Nah, jadi mereka ini tidak pernah menetap hidupnya. Nah, apakah mereka boleh untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan? Jawabannya adalah, kata Syekhul Islam, di mana mereka dalam perjalanan menuju daerah-daerah yang mereka inginkan, mereka boleh di sana untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Mereka dikatakan musafir. Nah, ketika mereka menetap di tempat tersebut, sekalipun itu bukan negeri mereka dan mereka nggak punya negeri, mereka harus untuk berpuasa. Jelas ini ya. Nah, jadi orang yang kerjanya traveling nih, ya. Nah, di mana dia menetap di tempat tersebut beberapa hari, itu sudah dihukumi mereka itu apa? Sebagai tinggal, atau dikatakan mukim, tidak lagi apa? Musafir. Baik. Nah, kemudian untuk mereka yang kerjanya setiap hari memang safar, seperti supir, kenek, ya, bawa mobil, bawa truk, bawa bis, kerjanya setiap hari safar, setiap tahun. Apakah mereka tetap diberi keringanan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan? Ini keadaannya beda sama Baduy ini ya. Kalau Baduy itu mereka nggak punya tempat, memang mereka nggak punya apa? Nggak punya negeri, ya, nggak punya kampung. Tapi kalau supir, kenek, mereka kan ada kampung, ada keluarga yang mereka tinggalkan. Ya, mereka boleh berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Ya, kemudian kapan mereka sampai lagi ke kampungnya? Ya, mungkin mereka ada istirahat mungkin sejenak, 1 hari atau 2 hari. Nah, di hari itu mereka harus berpuasa. Jelas ini ya. Di kampungnya, ketika itu mereka bawa mobil tersebut ke Surabaya misalnya. Nah, di Surabaya mereka istirahat di sana sehari 2 hari, mereka tidak dihukumi mukim. Berbeda dengan orang Baduy tadi, di mana mereka tinggal di satu daerah, di situ mereka sudah dikatakan apa? Mukim. Jelas ini ya. Nah, sedangkan supir, kenek nggak dikatakan mukim ketika dia tinggal di Surabaya. Dia aslinya orang Bandung misalnya, seperti itu. Ketika dia di Bandung 1 hari 2 hari, dia harus berpuasa. Ketika dia di Surabaya, dia nggak wajib untuk berpuasa. Jelas ini insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian telah disampaikan bahwasanya tidak ada khilaf bolehnya untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan bagi seorang musafir. Yang menjadi khilaf adalah apakah boleh mereka untuk berpuasa di siang hari di bulan Ramadan. Nah, pendapat yang pertama, tidak sah berpuasa di siang hari di bulan Ramadan. Sekalipun dia berpuasa, tidak sah. Ini madhab Ahlul Zahir. Dan sebagian Ahlul Zahir ini Zahiriyah ya. Madhab Zahiriyah. Daud Al-Zahiri. Nah, kemudian dan ini pula pendapat sebagian dari orang-orang Syiah. Tapi ada sebagian sahabat yang berpendapat dengan pendapat seperti ini, seperti Abu Hurairah, Abdurrahman ibn Auf.
Nah, dinukilkan dari mereka seperti itu. Kemudian pendapat ulama-ulama besar tabi'in dari Sa'id ibn Jubair, Az-Zuhri, An-Nakhai. Nah, dalilnya apa? Dalilnya faman kana minkum maridhan, ayat ke-184 ini. Siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka ganti di hari yang lain. Seakan-akan tidak ada pilihan di sana. Jelas ini insyaallah? Seakan-akan tidak ada pilihan di sana. Harus untuk berbuka. Nah, mereka juga berdalil dengan hadis Nabi SAW, laisa minal bir asyamu fi safar. Tidak termasuk dari suatu kebaikan seseorang berpuasa ketika safar. Mereka juga berdalil dengan hadis ulaikumul usoh. Mereka adalah pelaku maksiat yang masih berpuasa ketika safar. Rasulullah mengatakan seperti itu memang. Ya, tapi nanti akan kita lihat apa sebab Rasulullah mengatakan mereka itu pelaku maksiat yang masih berpuasa ketika safar. Rasulullah mengatakan tidak termasuk dari suatu kebaikan seseorang dia berpuasa ketika safar. Ya, memang ini hadis yang sahih, tetapi bukan itu yang dimaksudkan. Ya, nah, kemudian pendapat yang kedua yaitu pendapat jumhur, pendapat kebanyakan para ulama. Yaitu bolehnya berpuasa bagi seorang musafir, dan itu sah. Ya, banyak sekali hadisnya. Anda bacakan. Nah, hadis muttafaqun alaih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Hamzah bin Amr al-Aslami qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam asumu fi safar. Bahwasanya Hamzah ibn Amr al-Aslami berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, bolehkah aku berpuasa ketika safar? Karena beliau ini dikenal dengan orang yang suka berpuasa, bahkan tiap hari. Qala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kata Rasulullah SAW, andaikan engkau mau silahkan berpuasa, andaikan tidak maka silakan juga untuk berbuka. Nah, ini pun ini dalil bolehnya untuk berpuasa di siang hari di bulan Ramadan bagi musafir. Kemudian hadis Anas bin Malik, kunna nusafir man Nabi. Kami safar bersama Nabi SAW. Falam ya'ib as-sha'im alal muftir. Orang yang berpuasa tidak mencela yang berbuka. Walal muftir ala sha'im. Yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Nah, ini bolehnya berpuasa di siang hari di bulan Ramadan. Kharajna ma Rasulullah SAW fi syahr Ramadan. Kami keluar bersama Nabi SAW di bulan Ramadan fi harrin syadid, di saat terik panas luar biasa. Sampai salah seorang di antara kami meletakkan tangannya di atas kepalanya karena saking panasnya siang itu. Dan tidak ada yang berpuasa di antara kami kecuali hanya Rasulullah SAW dan Abdullah ibn Rawahah. Ini dalil bolehnya untuk berpuasa bagi musafir. Nah, dan banyak lagi dalil. Ya, hadis yang Anda bacakan tadi semuanya itu muttafaqun alaih. Jadi yang rajih adalah pendapat jumhur al-ulama. Bolehnya untuk berpuasa di siang hari di bulan Ramadan. Nah, sekarang mana yang lebih afdal? Kalau seandainya boleh berpuasa di siang hari di bulan Ramadan dan ijma bolehnya untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan, mana yang lebih afdal? Berpuasa atau berbuka? Kan begitu? Nah, ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama, boleh memilih. Silahkan, monggo. Sami-sami wae. Sami mawon. Musafir dia boleh memilih. Dan tidak ada yang lebih afdal. Tidak ada yang lebih afdal. Silahkan berpuasa, silahkan berbuka. Ini pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, ya, dan para ulama lain. Dalilnya hadis Hamzah al-Aslami yang Anda bacakan tadi. Ya Rasulullah, bolehkah aku berpuasa ketika safar? Apa kata Rasulullah? In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Andaikan kau mau silakan berpuasa, andaikan kau mau silakan berbuka. Rasulullah di sini tidak menyarankan satu dari yang lain. Jelas ini?
Rasulullah tidak menyarankan satu dari yang lain. Andaikan kau mau berpuasa silakan, mau berbuka pun silakan, seperti itu. Nah berarti hukumnya nggak ada afdol, nggak ada yang lebih afdol. Ini pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang kedua, yang afdol adalah berpuasa. Yang afdol adalah berpuasa. Ini madhab banyak dari kalangan para sahabat dan ulama tabi'in. Dan ini juga madhab Imam Syafi'i. Jadi terkadang 4 pendapat untuk satu masalah itu Imam Ahmad pun semuanya pendapat itu ada. Terkadang Imam Syafi'i pun semuanya ada. Nah di sini pendapat Imam Syafi'i juga nih. Tadi beliau mengatakan tidak ada yang lebih afdol. Pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua yang lebih afdol adalah berpuasa. Demikian pula Imam Malik. Pendapat beliau pun yang kedua ini juga. Abi Hanifah. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya menggunakan ayat di surat Al-Baqarah ayat 184 juga. Wa antasumu khairul lakum. Kalian kalau berpuasa lebih baik untuk kalian. Ya, kemudian mereka menggunakan dalil-dalil tentang hadis bahwasanya Rasulullah SAW berpuasa ketika safar. Ya tadi yang Anda bacakan tadi juga. Kemudian yang ketiga, mereka mengatakan apabila seseorang dia sudah berpuasa maka terlepaslah kewajibannya, kan seperti itu. Ya, kalau dia belum berpuasa, kalau dia tidak berpuasa dia masih berhutang. Kalau dia meninggal dibayar oleh keluarganya. Kalau nggak ada yang bayar gimana? Nah kayak gitu. Ya, makanya lebih afdal apa? Untuk berpuasa. Nah, kemudian yang keempat kata mereka, karena dengan seseorang berpuasa itu dikatakan dia bersegera dalam kebaikan, mendapatkan keutamaan wasari'u ila magfiratin min rabbikum, ya, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah, wastabiqul khairat, kata Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Nah, ketika kalian berpuasa ketika safar, kalian mengamalkan ayat ini. Baik. Nah, ini dalil-dalil mereka bahwasanya puasa itu lebih afdol daripada berbuka, ya. Nah, kemudian pendapat yang berikutnya adalah berbuka lebih afdol daripada berpuasa. Ini pendapat banyak dari kalangan sahabat, banyak dari kalangan tabi'in, juga ini pendapat Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahawai, dan dirojikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibnul Qayyim, ya. Jadi mereka mengatakan afdol berbuka. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan, Allah tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga, ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pergi untuk Fatu Makkah, beliau berpuasa di awalnya. Kemudian beliau berbuka, beliau batalkan puasa beliau. Nah, ini menunjukkan berarti berbuka lebih afdal daripada berpuasa, begitu ya. Asalnya Rasulullah puasa nih, dari Madinah puasa nih. Kemudian di akhir beliau apa? Berbuka, menunjukkan berarti berbuka lebih afdal daripada berpuasa. Nah, kemudian Rasulullah SAW pula beliau berkata, "Dzahabal muftirun al-yauma bil ujur." Orang yang berbuka lebih besar pahalanya daripada yang berpuasa. Nah, itu ketika Rasulullah dalam keadaan safar dengan para sahabat, sehingga di satu tempat ada yang puasa, ada yang enggak. Yang puasa gogoleran, duduk-duduk, capek ya, lemas ya. Yang enggak puasa, dia yang bikin kemah, dia yang ngasih minum unta, yang ngasih minum kuda, yang banyak kerja hari itu, yang bikin makanan, ya. Kata Rasulullah, "Dzahabal muftirun al-yauma bil ujur." Yang berbuka hari ini lebih besar pahalanya daripada yang berpuasa. Ya. Nah, kemudian mereka berdalil dengan hadis innallaha yuhib ayyuta rukhasu. Allah itu senang ketika keringanannya diambil. Ya, berarti mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ya. Tetapi yang benar pendapatnya adalah pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat apa itu? Adalah mana yang paling ringan bagi dia. Mana yang paling ringan bagi dia. Ya. Kalau seandainya yang ringan bagi dia adalah berbuka, maka itu lebih afdal bagi dia. Kalau seandainya ya seperti ini, ringan bagi dia berbuka dan menggantinya itu mudah. Dia orang yang suka berpuasa sunnah sehingga mudah bagi dia untuk mengqadha puasa. Ya. Maka itu lebih afdal. Ya, kalau seandainya yang ringan bagi dia adalah berpuasa. Tadi safar enggak melelahkan. Safar tidak melelahkan, cuman ke Purwakarta doang, bolak-balik kan gitu. Sebenarnya kan bisa aja dia untuk mengambil rukhsah. Ada kerjaan misalnya di Purwakarta, cuman ngedrop barang aja, cuman 5 menit aja, kurir. Balik lagi ke Bandung, dia boleh rukhsah nggak sebenarnya? Boleh kan ngambil rukhsah keringanan? Ya enggak? Taib. Dia balik lagi ke Bandung udah nyampe lagi, nggak nyampe 3 jam udah bolak-balik tuh. Taib. Kalau dia berbuka, sulit dia untuk menggantinya. Dia jarang puasa sunnah. Jadi sulit untuk mengqadha. Nah, afdal bagi dia pada saat itu untuk tetap berpuasa. Jelas ini ya? Nah. Baik. Nah, kalau seandainya jadi ini mana yang lebih ringan, mana yang lebih ringan bagi dia, itu yang paling afdal. Gitu ya. Baik. Boleh dia berbuka kalau seandainya dia mudah bagi dia untuk mengqadha. Ya. Boleh dia berpuasa kalau puasa dia sama sekali nggak berat dan sulit bagi dia untuk mengqadha. Yang seperti ini. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya mana yang sekarang lebih afdal kalau dua-duanya sama bagi dia. Dua-duanya sama bagi dia. Jelas nih? Baik. Yang lebih afdal adalah berbuka. Ya, jelas ya. Yang lebih afdal adalah berbuka. Karena Allah mencintai orang yang mengambil keringanan yang Allah berikan kepadanya. Nah, sekarang kita jawab. Kita jawab orang-orang yang mengatakan berpuasa. Ya. Mereka menggunakan dalil laisa minal bir asyamu fis safar. Bukan termasuk dari suatu kebaikan seseorang berpuasa ketika safar. Dalil sahih muttafaqun alaih. Betul. Ya, bagaimana jawabannya? Bolehnya untuk kita berpuasa berbuka di siang hari di Afan. Bolehnya seseorang untuk berpuasa di siang hari di bulan Ramadan. Ya. Karena Rasulullah mengatakan bukan termasuk dari suatu kebaikan seseorang dia berpuasa ketika safar, ya. Rasulullah SAW ketika safar melihat ada kerumunan orang, diteduhi mereka ini, dia ini diteduhi di kipas-kipas. Rasulullah tanya, kenapa dia? Dia puasa ya Rasulullah. Laisa minal bir asyamu fi safar. Bukan termasuk dari suatu kebaikan seseorang berpuasa ketika safar. Berarti apa? Safar dia berpuasa dalam keadaan memaksakan dirinya, melelahkan dirinya, memadaratkan dirinya. Ya, yang seperti itu bukan termasuk dari suatu kebaikan. Jelas ini insyaallah. Kemudian yang kedua, dalil yang mengatakan ulaikumul usah. Ulaikumul usah. Mereka itu adalah pelaku maksiat. Yang masih puasa maksiat kata Rasulullah. Mereka itu pelaku maksiat kata Rasulullah SAW. Ya, bagaimana menjawab hadis ini? Hadis ini diucapkan oleh Nabi SAW ketika perjalanan ke Makkah nih. Ya, ketika 2 hari atau 1 hari sebelum sampai Mekah, Rasulullah SAW berbuka. Kemudian menyuruh para sahabat semuanya berbuka. Kata Rasulullah SAW, Inna laku wal adu wa gadan. Kita akan bertemu musuh besok. Ya, berbukalah yang berpuasa. Ya, kemudian sahabat masih juga ada yang berpuasa. Kata Rasulullah SAW, ulaikumul usah. Ulaikumul usah, mereka adalah pelaku maksiat, mereka adalah pelaku maksiat. Kenapa? Karena akan terjadi madarat apakah untuk diri dia saja? Tidak, untuk Islam dan
kaum muslimin. Jadi intinya kalau seandainya akan bermadarat puasa itu ketika safar, maka tidak baik dia untuk berpuasa. Kalau seandainya akan bermadarat untuk Islam dan kaum muslimin, maka tidak baik juga dia untuk berpuasa ketika safar. Jelas ini ya? Baik, barakallahu fikum. Kemudian sekarang diutamakan juga untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan apabila seseorang dia merasa kayaknya makruh deh untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Ya, ada perasaan seperti itu untuk melawan hawa nafsunya, dia baiknya adalah berbuka di siang hari di bulan Ramadan untuk menjalankan syariat Allah, untuk bisa dia menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang merasa makruh untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Nah, afdolnya bagi dia adalah berbuka. Misalnya, cuma tadi Anda bilang, cuma ke Purwakarta atau ke Jakarta bolak-balik satu hari sampai siang udah nyampe lagi ke Bandung tuh. Dia ada merasa makruh untuk berbuka, bukan artinya sayang atau misalnya dia ingin cepat melepaskan tanggung jawab dia perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia merasa kalau safar kayak gini mah masa sih boleh berbuka. Nah, ada perasaan seperti itu. Nah, pada saat ini dia harus melawan hawa nafsunya dengan dia berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Nah, itu lebih afdol bagi dia, maksudnya seperti itu. Kemudian juga ketika seseorang dia membawa jamaah umroh atau thalabul ilm, ya misalnya ada syekh ke Jakarta menyampaikan daurah atau kita umroh, ya ada sebagian jamaah yang agak sedikit merendahkan orang yang berbuka. Masa cuman ke Jakarta aja berbuka, masa kayak gitu tuh. Atau ketika umroh dia merasa ini kan pesawat, nggak capek, ngapain juga kalian berbuka di siang hari. Nah, ada yang seperti itu. Maka afdol bagi kita, apalagi dia ustadz atau dia sebagai panutan di rombongan tersebut atau ketua rombongannya, dia sebenarnya mampu-mampu saja, enteng-enteng aja dia berpuasa. Tetapi karena ada jamaah yang seperti itu, untuk memberikan ilmu bahwasanya sama sekali tidak makruh untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan bagi musafir, dia berbuka. Afdol bagi dia apa? Berbuka. Jelas ini ya? Pahalanya lebih besar tuh. Nah, karena menyampaikan ilmu dengan perbuatan lebih mengena biasanya daripada hanya dengan penyampaian saja. Baik. Kemudian ya, seorang musafir apabila dia kembali dari safarnya, nyampe di Bandung zuhur, berarti masih ada sisa hari ini. Apakah dia harus berpuasa atau tidak? Jawabannya apa? Tidak. Ya, dia safar dari Jakarta, umroh lah, pulang umroh nyampe Bandung zuhur. Ya, dia udah nggak berpuasa, dia sudah berbuka di jalan. Ya, apakah dia wajib untuk menahan diri di sisa hari yang tersisa? Ya, apakah dia harus berpuasa di hari yang tersisa? Jawabannya apa? Tidak. Kenapa? Karena dia diizinkan oleh syariat untuk berbuka di awal hari. Berbeda dengan orang yang masuk Islam di siang hari di bulan Ramadan atau anak kecil yang balik di siang hari di bulan Ramadan. Ketika sebelumnya dia tidak berpuasa di hari itu, jam 9, jam 10 masih makan. Balik anak ini di waktu zuhur atau masuk Islam orang ini di waktu zuhur, maka dia harus berpuasa sampai maghrib. Jelas ini ya? Baik. Demikian pula wanita yang haid sama dengan musafir, karena dia diizinkan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan, maka andaikan dia bersih di siang hari di bulan Ramadan, suci dia di siang hari bulan Ramadan, tetap dia tidak diwajibkan untuk berpuasa di hari yang tersisa, sama dengan musafir. Nah, ini madhab Imam Malik, madhab Syafi'i, madhab Ahmad. Ya. Karena apa? Tidak ada dalil wajibnya untuk berpuasa di hari yang tersisa. Nggak ada dalilnya. Nah, kemudian
yang berbuka di siang hari di bulan Ramadan tanpa uzur sakit, tanpa uzur safar, apakah boleh dia mengganti di hari yang lain dengan sengaja? Afan, diulangi lagi. Orang yang berbuka di siang hari di bulan Ramadan dengan sengaja, tanpa uzur sakit, tanpa uzur safar, apakah dia pun wajib untuk mengganti di hari yang lain? Nah, yang benar pendapatnya adalah tidak. Ya, tidak ada kewajiban dia untuk mengqadha dan tidak sah bagi dia kewajiban dia hanya bertobat dan beristighfar kepada Allah. Ini pendapat Ibn Hazm, pendapat Ibn Taimiyah, pendapat Asy-Syaikh Al-Albani, ya. Dan dinukilkan oleh Ibn Hazm, jamaah dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, ini pendapat Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibn Mas'ud juga. Ya. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang mewajibkan dia untuk mengganti hari tersebut yang dia berbuka sengaja di siang hari di bulan Ramadan. Ya, nggak ada dalilnya. Berbeda dengan pendapat jumhurul ulama. Jumhurul ulama mereka mengatakan wajib untuk mengqadha. Ya, wajib untuk mengqadha, dan yang benar adalah pendapat tadi, ya, pendapat Ali bin Abi Thalib, pendapat Abdullah bin Mas'ud, karena tidak ada dalil bagi mereka yang sengaja nggak puasa di siang hari bulan Ramadan untuk mengqadha. Misalnya dulu sengaja nggak puasa, ya pernah dulu mungkin istilahnya jahiliyah, ya dia 5 tahun tuh nggak puasa, berarti 5 Ramadan, 5 bulan. Pendapat jumhur apa? Ya, pendapat jumhur qadha, berarti ganti itu 5 bulan tuh. Kan gitu. Pendapat jumhurul ulama. Ya, tapi pendapat yang benar adalah tidak. Ini pendapat Ali bin Abi Thalib, pendapat Abdullah bin Mas'ud, pendapat Asy-Syaikh Al-Albani, Ibn Taimiyah, Ibn Hazm. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Nah, yang harus dia lakukan berarti apa? Dia hanya bertobat, beristighfar, karena dia sudah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dosanya dosa yang sangat besar. Seperti orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya, sama. Tidak ada qadha dia untuk mengganti sholat yang dia tinggalkan selama berapa tahun tuh. Ya, seharusnya mereka yang mengatakan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan dengan sengaja pun harus juga mengganti sholat yang mereka tinggalkan dengan sengaja juga. 2 tahun tuh sholat, sabar kali sholat. Berapa sholat berarti 5 kali 360 berapa? Maksudnya 5 kali 360 berapa? 1800 sholat tuh, subhanallah. Terjadi tobat meren. Ya. Nah, kemudian apakah kalau mereka tidak diwajibkan mengqadha sebagaimana tadi telah disampaikan, apakah ada kafarah untuk mereka, bayar kifaratnya? Apakah ada bayar kafarah? Ya, jawabannya tidak ada. Ya, jawabannya tidak ada. Kafarah untuk mereka, untuk dia suami yang mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan, itu baru ada kafarahnya. Baik. Kemudian bagi mereka yang berbuka di siang hari di bulan Ramadan, entah karena sakit atau karena safar, misalnya 1 bulan penuh nih, 1 bulan penuh, ya 1 bulan penuh itu kan nggak sama, kadang 29, kadang 30, Ramadan kadang 30, kadang 29, nggak bisa. Misalnya ketika seseorang dia puasa dia nggak puasa bulan Ramadan full 29 hari, ya. Saya mau ganti di bulan Dzulqa'dah full 30 hari, boleh nggak? Nggak boleh, harus disesuaikan dengan jumlah hari saja, tidak disesuaikan dengan bulan, begitu ya. 1 bulan Dzulqa'dah nggak bisa seperti itu, tetapi sejumlah bulan Ramadan yang dia tinggalkan, ya. Nah, karena tidak, yang diwajibkan itu adalah mengganti jumlah hari yang dia tidak berpuasa, bukan sesuai dengan 1 bulan penuh yang dia tidak
berpuasa. Baik. Kemudian apakah harus berkesinambungan, harus apakah artinya apa? Terus menerus kayak gitu. Ya, tatabu, atau boleh pisah-pisah. Mungkin bulan ini 2, bulan depannya 2 hari lagi, bulan depannya 2 hari lagi. Baik. Pendapat jumhur ulama boleh untuk mengganti puasa tersebut di hari-hari yang berbeda-beda, ya, di bulan yang berbeda-beda, mutafarriqah, ya, dan tentunya dimanfaatkan waktu-waktu terbaik seperti 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, itu dipakai tuh waktu untuk mengqadha puasa Ramadan, atau baiknya lagi memang di bulan Syawal. Sebelum dia puasa 6 hari di bulan Syawal, dia sudah mengqadha puasa Ramadan yang dia tinggalkan karena uzur. Nah, kemudian ya, walaupun ada pendapat ulama yang mewajibkan untuk berturut-turut gitu ya, berkesinambungan. Nah, kemudian bagi mereka yang mengakhirkan qadha Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya, ya, dia mudik nggak puasa tuh 2 hari, nantilah gantinya Syawal lewat, Dzulqa'dah lewat, Sya'ban pun lewat, ya, berarti masih hutang 2 hari. Bagaimana? Nah, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, ya, yang benar adalah dia mengqadha dan tidak membayar fidyah. Ini pendapat Abdullah ibn Mas'ud, Ibrahim An-Nakhai, dan para ulama yang lain. Pendapat yang lain, dia mengqadha juga membayar fidyah di setiap hari 1 orang miskin. Ini pendapat jumhurul ulama. Tapi yang benar pendapatnya tadi apa? Dia hanya mengqadha saja tetap. Dan dia berdosa nih. Kalau tanpa udzur dia berdosa. Tetap hutang dia hanya mengqadha, tidak beralih kemudian juga membayar fidyah. Ya. Nah, kemudian jelas kalau seandainya dia tidak bisa mengqadha karena udzur, tidak masalah sama sekali. Seperti wanita yang hamil dan menyusui. Tahun ini dia hamil, tahun depan dia menyusui. Berarti kan belum bisa dia membayar hutang Ramadannya. Yang seperti ini tidak mengapa. Dan sudah dibahas bahwasanya wanita hamil dan menyusui hanya mengqadha saja, tidak bayar fidyah. Karena sama dengan orang sakit yang mungkin untuk sembuh. Berbeda dengan orang yang bayar fidyah. Orang yang bayar fidyah hanya untuk mereka yang tidak mampu berpuasa, para sepuh, atau orang sakit yang kecil kemungkinan untuk sembuh. Nah, kemudian tadi lupa, ada yang tertinggal. Ketika seorang musafir, dia diberi keringanan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan, boleh nggak dia terang-terangan di depan umum, depan orang dia makan kayak gitu? Ya, di sana ada banyak pendapat para ulama, di mana tempat di situ orang sudah memaklumi itu tempat orang yang musafir, maka tidak mengapa dia terang-terangan. Jelas ya, kan mungkin ada restoran, rest area gitu. Kemudian biasa kan yang ke Sumatera ada beberapa tempat yang biasa restoran-restoran musafir memang, yang ke Surabaya, kan ada juga ya di daerah Jawa Tengah, di mana dia nggak apa-apa di pinggir jalan rumah makan itu makan. Orang pun tahu ini mereka ini apa? Musafir. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah penduduk yang di komplek misalnya, ya, pulang dari safar umrohnya zuhur, Anda bilang tadi, ya, dia makan siang di halaman rumahnya makan, orang-orang lewat lalu lalang di depan rumah dia makan. Orang tahu nih umroh nih, baru pulang umroh nih, masa baru pulang umroh maksiat cenah, kan orang menjadi suudzon, ya, yang seperti itu nggak boleh. Ya, jadi dilihat tempatnya. Kalau tempatnya orang memaklumi dia itu musafir, boleh. Kalau orang-orang tidak memaklumi dia itu seorang musafir, maka hukumnya apa? Tidak boleh. Kemudian sakit misalnya, nggak boleh juga. Ya, di depan umum. Baik. Kemudian
Kita masuk pada kelanjutan ayat. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi mereka yang mampu, bagi mereka yang mampu boleh membayar fidyah, makanan untuk orang miskin. Nah, ayat ini dihukumi mansukh. Jelas ini? Nah, inilah awal-awal Islam. Ayat ini menunjukkan tahapan puasa Ramadan di awal-awal Islam adalah pilihan, bukan wajib. Ya, maksudnya tetap wajib untuk menunaikan syariat Ramadan, tetapi untuk puasanya enggak wajib. Yang tidak berpuasa bayar fidyah. Taib. Ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang sekalipun mampu, sehat, enggak sakit, mukim, enggak musafir, boleh untuk membayar fidyah. Fidyah satu makanan untuk orang miskin, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk berpuasa itu baik bagi kalian. Berarti ini hukumnya apa? Pilihan. Jelas ya. Ini tahapan pertama puasa Ramadan, ya, bahwasanya puasa Ramadan di awal-awal itu pilihan, enggak wajib semuanya untuk berpuasa. Ya, bagi mereka yang tidak berpuasa harus membayar fidyah. Mana dalilnya? Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis Salamah ibn Aqwa. Qala lamma nazalat hadhil ayah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman syaa'a shoma wa man syaa'a aftar. Faftada bi ta'ami miskin hatta unzilat hadhil ayah faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Kata Salamah ibn Aqwa, ketika pertama kali turun ayat 184, siapa di antara kalian yang mampu untuk berpuasa, boleh kalian memberi makan satu orang miskin. Ya, ini pilihan. Siapa yang mau berpuasa, silakan berpuasa. Yang tidak berpuasa, dia harus membayar fidyah. Ya, sampai turun ayat yang setelahnya 185. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang mendapatkan bulan Ramadan maka berpuasalah, maka semuanya wajib untuk berpuasa. Yang mampu tidak boleh bayar fidyah lagi. Ya, ini tahapan yang kedua. Ini tahapan yang kedua. Tetapi tetap ini kita bahasnya sekarang aja lah daripada nanti kita lewat aja di 185. Maksudnya ketika berpuasa pun di awal Islam, Ramadan tahun 2 Hijriah berarti ya. Ya, puasa Ramadan itu pun puasanya enggak seperti kita sekarang ini. Mereka hanya boleh makan itu dari kapan ke kapan? Dari maghrib ke isya aja. Sama dengan puasanya ahlul kitab, orang Kristen sama Yahudi kayak gitu juga. Ya, puasanya hanya sampai maghrib ke isya. Nah, karena makan sahur itu adalah ciri khas puasa orang Islam. Rasulullah SAW mengatakan faslun ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akratus sahur. Ya, perbedaan antara puasa kita orang Islam dengan puasanya orang Kristen dan Yahudi itu adalah makan sahur. Ya, nah, jadi awal-awal Islam puasa itu boleh makannya hanya dari maghrib ke isya. Kita baca hadisnya. Kana nasu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallau al-atama haruma alaihimut ta'am wasyarab wan nisa wa shamu ila al-qabilah. Mereka para sahabat Nabi di zaman Nabi ketika mereka sudah sholat isya maka tidak boleh lagi makan, enggak boleh lagi minum, enggak boleh lagi mendatangi istrinya sampai mereka berpuasa maghrib depan. Sampai mereka berpuasa sampai maghrib besoknya. Ya. Nah, jadi hampir 24 jam puasanya ya. Tuh. Nah, ini tahapan dan juga ini tahapan yang kedua nih. Dan juga kalau tertidur sebelum buka puasa, udah nggak boleh lagi makan tuh. Ini sekarang misalnya nih, duduk-duduk kita nih. Bisa bapak-bapak yang nyarande misalnya tidur sampai adzan dikumandangkan misalnya, udah nggak ada lagi berbuka sampai besok maghrib.
Betul, sampai besok maghrib dulu. Subhanallah. Berat nggak puasanya? Berat kan? Ya, walaupun masih boleh ada jarak, kan sebenarnya boleh berbuka dari maghrib sampai isya. Tapi kalau ketiduran sebelum maghribnya, itu antara maghrib dan isya nggak boleh makan. Ini tahapan yang kedua, jelas nih ya. Baik. Hadisnya di Sahih Bukhari, hadis Bara' bin Azib. Karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftar fa nama qabla an yuftir lam yakul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi. Di surat di Al-Bukhari, Kitabus Shaum, nomor hadis 1915. 1915. Kata Bara' bin Azib, mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila berpuasa, datang waktu berbuka tetapi tidur sebelum berbuka, dia tidak boleh makan di malam itu juga hari besoknya sampai maghrib. Ya, terjadilah suatu peristiwa. Wa inna Qais ibn Sirmah al-Ansari kana sha'ima. Kemudian ada sahabat Nabi namanya Qais ibn Sirmah al-Ansari. Beliau berpuasa. Ketika masuk waktu buka puasa, bilang ke istrinya, ada makanan enggak? Indaki ta'am, ada makanan? Qalat la, enggak ada. Tapi aku biar keluar. Tapi aku akan keluar mencari makanan untukmu. Walakin antoliku fa'atrubulak. Subhanallah. Ini suami yang soleh dan istri yang soleha. Oh, udah hareun teh geus wes tak sabar gitu ya. Enggak marah-marah, enggak ngomong ini itu, enggak ngomel suami. Istri pun Masya Allah enggak ada makanan, suaminya mau makan puasa, dia cari mungkin ke rumah saudaranya, pinjam dulu ya. Nah, udah dapat makanan, datang ke rumahnya, suaminya ketiduran. Karena Qais ibn Sirmah Ansori. Ansor itu orang pribumi. Jadi dia tukang kebun, kurma, macul, berat kerjanya. Capek, ketiduran sebelum datang istrinya. Datang istrinya, khaibatallak, rugi engkau, enggak bisa makan malam ini. Ya. Nah, kalau dalam riwayat yang lain pun istrinya bilang, tadi kamu enggak tidur kan? Cuman tidur ayam aja. Maksudnya enggak tidur beneran gitu ya. Ya, kata suaminya, enggak, aku tadi tidur. Kamu tadi enggak tidur kan? Mengharapkan suaminya enggak tidur. Itu kalau enggak ada ketakwaan, kalau bukan ibadah tersebut untuk Allah, ya itu orang kali ieunya ayo ada rela bisa aja dia karena ini takwa, ini ibadah yang dipersembahkan hanya untuk Allah. Wa ana adzibi illa siyam fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa taala, amalan anak Adam itu untuk dia, ya kecuali puasa itu untukku. Jadi ikhlas betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falaman tasafan nahar ghusya alaih, besoknya kerja lagi tuh, nyangkul lagi, ngangkat lagi, pingsan. Tadi siapa namanya? Qais ibn Sirmah. Kita harus ingat nama beliau ini. Kenapa? Iya, kita harus bersyukur kepada beliau. Falamman intasafan nahar ghusya alaih. Ketika sampai siang harinya pingsan. Kemudian disampaikan kepada Nabi SAW, turunlah kepada beliau ayat uhilla lakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum. Kemudian ayat juga turunnya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajar. Ya, turun ayat ke-187. Jadi ayat 185 wajibnya puasa. Allah sela ayat 186 itu dengan ayat doa. Untuk kita berpuasa ini harus banyak-banyak doa ya. Doa apapun, dari minta perkara yang kecil sekali sampai perkara yang besar, surga Firdaus kita minta. Ya, jangan tanggung-tanggung. Karena ada sebagian ikhwah memang nanya, Ustaz, anak mah masuk surga kayak syukur cenah alhamdulillah. Enggak berharap anak mungkin masuk surga termasuk dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, komo Firdaus mah cenah. Jangan kayak gitu. Jangan ada kecil hati seperti itu. Pokoknya kalau minta kepada Allah jangan tanggung. Minta semua. Ya, idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah. Kata Rasulullah SAW, bila kalian minta surga, minta firdaus. Surga yang paling tinggi dan surga yang paling tengah yang atapnya adalah Arsyur Rahman, sehingga sana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Intinya turun kepada Nabi SAW ayat
dihalalkan untuk kalian mendatangi istri kalian di malam hari yang kalian siangnya berpuasa. Jadi boleh untuk menggauli istri di malam hari. Kemudian makan minumlah kalian sampai terbit cahaya fajar. Nah, berarti boleh makan dari maghrib sampai ke subuh, sampai ke terbit fajar. Fafarihu biha farhan syadidan, dan para sahabat pada saat itu sangat senang mereka dengan turunnya ayat ini. Ya kita apalagi ya? Ya kita mah apalagi. Nah, jadi kita bersyukur atas kejadian Qais ibn Sirmah. Qais pakai sin biasa, kemudian Sirmahnya pakai sod, Sirmah. Qais ibn Sirmah. Ya sod itu keluarnya sama dengan sin. Cuman dia mufakham. Cuman dia mulutnya tebal. Ya, jadi ihdinas siratal mustaqim. Jangan bilang syiratal mustaqim jadi shin itu. Sod jadi shin sebagian orang. Enggak, sod itu sama dengan sin. Sa, assalamualaikum. Ya, so. Cuman mulutnya harus apa? Mufakham. Sekalipun dia kasroh tetap mufakham. Si, dia enggak bisa enggak si. Ihdinas siratal, bukan gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Mulut harus tetap kayak ikan mas ngambil udara di pagi-pagi itu. Nah kayak gitu tuh. Itu mufakham namanya. Nah ini puasa yang sampai kepada kita saat ini. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih beliau terkadang melakukan wisol. Ya. Jadi gimana Presiden? Oh, dibagiin aja untuk buka puasa atau pempet-pempet ke maghrib kita nih kajiannya. Pempet-pempet ke maghrib. Nanti buka puasanya terlambat, enggak? Atau dibagiin aja ya di sini ya. Taib. Nah, sama ikhwah. Taib. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih melakukan wisol. Wisol itu apa? Wisol itu menyambung 2 hari, 3 hari tanpa buka, tanpa sahur. Ya. Rasulullah SAW terkadang beliau melakukan wisol 2 hari, wisol 3 hari. Itu tanpa buka, tanpa sahur. Dan Rasulullah SAW melarang umat beliau untuk wisol. Karena sahabat pun dulu ada juga yang ikut-ikutan wisol bersama Nabi SAW. 2 hari, 3 hari gak makan, gak minum. Kata Rasulullah SAW, inilah suka hayatikum, aku ini gak seperti kalian. Inni ut'am wa usqa, aku diberi kekuatan orang yang makan, diberi kekuatan orang yang minum. Kata Rasulullah SAW, kalau kita kan enggak. Ini khususiyah Nabi SAW. Masih juga ada sahabat yang ingin wisol. Subhanallah, mereka sahabat ya. Kalau kita kan gimana cepat-cepat buka ya enggak? Cepat-cepat buka. Mereka para sahabat ingin tetap apa? Wisol nih. Bahkan ada yang sampai 7 hari, 6 hari. Ya, sahabat. Tanpa buka, tanpa sahur. Ya, Rasulullah 3 hari, Rasulullah 4 hari wisol. Kata Rasulullah SAW, man arada ayyuwasil fal yuwasil ila sahar. Siapa yang juga masih ingin wisol, maka wisollah sampai sahur. Siapa juga yang masih ingin wisol, maka wisollah sampai sahur. Jelas ini insya Allah. Jadi maghrib nggak buka, tapi nanti sahur harus makan. Nyampe subuh dia nggak minum walaupun seteguk, dosa tuh. Dosa. Tetapi pendapat sebagian sahabat, bahkan Abdullah ibn Zubair, Anda sering menyampaikan Zubair bin Awam ya. Nanti Anda lihat lagi di Sahih Muslim, itu ada di Sahih Muslim disebutkan. Cuman yang pasti Abdullah bin Zubair, beliau masih wisol. Tadi Anda bilang sampai terkadang 6 hari. 6 hari berturut-turut enggak makan, enggak minum nih. Ya, subhanallah. Tapi ingat, ya. Ketika seseorang dia wisol, apakah dapat pahala? Misalnya, nanti saya mah isya buka puasanya. Saya mah pas habis taraweh buka puasanya. Dia dapat pahala enggak? Enggak, karena waktu puasa itu hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Selebihnya enggak ada pahalanya. Jelas ini insya Allah. Yang enggak ada ibadahnya enggak ada. Nah, ini yang rajih dari pendapat para ulama tentang puasa wisol. Jadi yang masih juga mau wisol itu maksimal sampai sahur, dan tetap untuk pahala puasa itu hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Begitu ya. Nah.
Nah, jadi yang rajih bahwasanya pendapat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin itu mansukh, ya. Itu mansukh. Kemudian fidyah yang dimaksud dengan ayat ini, ada sebagian ulama mengatakan fidyah itu ya harus satu mud. Satu mud itu segini. Ini satu mud namanya. 4 mud sama dengan 1 sok. Kalau kita mengukur 1 sok itu 3 kilo ya, atau 2,5 kilo ya. Ketika zakat fitr itu kan 2,5 kilo. Sebagian ulama 3 kilo. Kan gitu ya, karena lebih cenderung 3 kilo sih. Jadi itu ukuran 4 mud 3 kilo itu. Ukuran 4 mud, volume. Dia bukan, kalau kilo kan berat ya. Sebenarnya kalau sok itu adalah volume. Ya, jadi banyak tangan orang yang tidak besar, tidak kecil, ya sedang, ya 4 raup istilahnya, 4 raup itu adalah 1 sok. Ya, misalnya tangan dia normal nih, nggak kecil, nggak besar. Nah, 4 kali itulah untuk zakat fitrahnya. Mau adanya 2 kilo mungkin, atau berapa kilo, 3 kilo mungkin. Ya, baik. Nah, sebagian ulama lain mengatakan harus muddain. Tadi 1 mud. Ada sebagian ulama 2 mud. Ya, sebagian ulama lain mengatakan, nah ini yang benar nih pendapatnya, yaitu kapan sah dikatakan makanan. Wallahu a'lam. Ya, sering Anda sampaikan yang namanya fidyah itu adalah makanan jadi. Nggak boleh makanan mentah. Nggak boleh beras. Ya, nggak boleh uang. Ya, kecuali yang amanah kita kasih ke orang yang miskin, kan di sini harus miskin. Ini antum beliin makan ya, untuk pakai telur 20.000 kita kasih kan cukup itu. Ya, nasi Padang cukup ya. 20.000 kan. Ya, pakai telur atau pakai ayam ya, cukup tuh. Nah, min ausati ma tut'imuna ahlikum, pertengahan yang biasa kita kasih makan keluarga kita. Kan kita terkadang makan cuman tempe pakai sambal doang, cuman tempe doang, kadang kayak gitu kan. Ya, tetapi batasan fidyah itu adalah pertengahan. Jadi kalau seandainya pertengahan kita kasih makan keluarga kita adalah telur atau ayam, nah dari situ boleh kita kasih fidyah itu. Ya, batasannya dari situ. Nah, dan harus jadi, makanan jadi, bukan makanan mentah. Kalau yang dikasihnya adalah beras, maka harus dikasih biaya untuk memasaknya. Ya. Nah, karena kata Allah to'am itu adalah makanan jadi. Baik. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kata Allah, siapa yang mau dia tatawwu', menambah amalannya, itu lebih baik bagi dia. Apa maksudnya? Ya, siapa yang mau untuk memberi fidyah lebih, harusnya ke satu bungkus nasi aja dia kasih sampai 2 bungkus, 3 bungkus. Nah, itu lebih baik. Ada tafsir yang seperti itu. Ya. Kemudian ada menafsirkan juga kalau seandainya dia fidyah juga dia berpuasa, nah itu lebih baik juga untuk kalian. Nah, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang dia mau menambah lebih dari amalannya, maka itu baik bagi dia. Apa maksudnya di sini? Menambah lebihnya apakah ke fidyah? Kalau seandainya ke fidyah jumlahnya kan satu bungkus makanan, boleh dia lebih dari itu baik bagi dia. Atau makna tafsirnya adalah kalau dia fidyah juga dia berpuasa pun itu baik bagi dia. Ya, nah, wa antasumu khairul lakum. Ya, wa antasumu khairul lakum. Dan untuk kalian berpuasa itu baik bagi kalian. Nah, ini pilihan. Ini apa? Pilihan. Ini di awal-awal Islam. Kemudian masuk kita ke ayat yang setelahnya, ayat ke-185 di surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Qur'an. Habis catatan anak. Habis catatan anak. Kita masuk buku catatan yang kedua insyaallah Jumat depan. Ana dapatkan ini dari Syekh Abdurrahman Ibn Umar Al-Adni rahimahullah ta'ala ketika ana belajar dulu Ayatul Ahkam dengan beliau.
Baik. Fadhol, mungkin ada yang mau ditanyakan, sisa waktu 4 menit. Tafadhol. Ya, silakan Pak. Wa antum jazakumullah khair. Ya, jazakallah Pak. Untuk Abu Fakir udah ada ya. Jazakallah khair. Ya, silakan Pak. Ya. Apakah paket? Nah, kalau dia berpuasa, maksudnya, kalau dia enggak berpuasa, ha, afan, anak kurang ini. Jadi kalau enggak dia enggak berpuasa, ya, iya betul. Sahurnya, untuk apa dia sahur? Kan dia enggak berpuasa. Iya, kalau dia enggak berpuasa, kalau dia safar enggak perlu sahur. Ya boleh dia makan jam 9, sarapan, nanti makan siang, kayak gitu. Makanya anak bingung tadi. Kalau dia mengambil rukhsah kan, ya dia mengambil rukhsah. Apakah dia harus sahur? Ya enggak perlu. Dia udah ada kayak enggak orang puasa. Maksudnya dia nanti sarapannya jam 7 pakai kupat tahu, nanti siangnya pakai jadi kayak biasa aja. Tetapi kalau untuk tarawehnya tetap ya, karena waktu taraweh itu kan nggak mesti orang yang taraweh itu adalah orang yang berpuasa. Misalnya dia di bis, gimana dia taraweh sendiri aja, di bis sendiri aja, dalam keadaan duduk. Bahkan kalau seandainya dia menyupir sekalipun di yang lurus-lurus saya, misalnya boleh aja dia untuk untuk sholat taraweh. Nah, tapi kalau untuk paket tadi yang Bapak bilang sahur atau buka, enggak ada kewajiban dia untuk seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, 6 hari. Ramadan atau enggak? Barakallahu fikum. Nah, memang yang afdolnya disebutkan oleh para ulama adalah dia selesaikan dulu puasa Ramadannya, baru berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Rasulullah SAW, man soma Ramadana wa atba'ahu sittan min Syawal, faka'annama soma dahra kullah. Siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun. Tetapi wallahu alam, ada lebih cenderung pada pendapat tidak harus. Karena mansoma Ramadana itu bulan Ramadan, nggak masuk ke sana Ramadan full. Siapa yang berpuasa dia di bulan Ramadan, ya, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ya, seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau hanya bisa mengganti puasa Ramadan beliau itu di bulan Sya'ban. Udah masuk. Berarti di bulan Syawal beliau tidak mengganti puasa Ramadan seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Nah, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.